Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja puji syukur yang setinggi-tingginya hanya milik Allah. Kita pantas bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan. Semoga kita istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya dan kita termasuk orang-orang yang bertemu dan mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian subuh yang dimuliakan Allah. Allah telah banyak memberikan kemanfaatan hidup dalam diri kita. Allah telah memberikan kepada kita kekuatan lahiriah, batiniyah, jasmaniyah, rohaniyah. Manusia itu diciptakan oleh Allah secara fisik dan psikis, secara jasmani, rohani, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa kita manusia ini, Bapak Ibu, adalah ciptaan Allah yang paling terbaik dari ciptaan yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Secara fisik Allah telah menyusun struktur tubuh manusia ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga tidak ada satu sama lain dalam tubuh kita ini berbenturan, karena Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah juga memberikan dorongan-dorongan dalam jiwa kita yang disebut dengan nafs. Dan inilah yang akan menjadi fokus kajian kita subuh ini, yang saya beri judul tentang pembagian nafs dalam Al-Quran. Terlebih dahulu Bapak Ibu, kita harus memahami makna awal, makna dasar. Apa dimaksud dengan nafs? Secara bahasa, nafs atau an-nafs itu berarti jiwa.
dalam penjelasan umum ada disebut dengan ilmu jiwa yang dipelajari dalam psikologi. Kemudian dalam Islam terkait dengan ilmu jiwa itu disebut dengan nafsiologi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan jiwa manusia itu dipelajari dalam ilmu jiwa Islam yang secara terus-menerus berkembang dan dipelajari di bangku perkuliahan, yang intinya dijelaskan bagaimana jiwa dalam pandangan Islam. Bapak Ibu, kita yang saya sebut tadi, Allah berikan unsur jiwa. Ada fisik yang nampak ini, badan kita, raga kita. Ada yang tidak tampak disebut dengan jiwa. Maka dulu perbincangan di antara para ahli yang ketika itu muncul ilmu jiwa, selalu dipertanyakan apa itu jiwa. Jiwa itu kan abstrak, tidak kelihatan, tetapi selalu dibincangkan. Pendapat-pendapat itu banyak bertebaran ketika itu di kalangan akademisi, di kalangan orang-orang pintar dan pandai yang ingin mengetahui apa itu jiwa. Maka oleh seorang Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, menyebutkan bahwa jiwa itu adalah perilaku. Perilaku itu adalah cerminan jiwa. Jadi kalau kita bercermin, Bapak Ibu, kita lihat wajah kita ketika kita memakai pakaian putih, maka yang nampak di cermin itu kan pakaian putih, bukan hitam. Jadi secara totalitas ketika kita bercermin, itulah gambaran diri kita. Maka secara sederhana, ketika kita berperilaku, ketika kita bertingkah laku, maka itulah gambaran jiwa kita. Jadi kalau ada di antara kita orangnya suka pemarah, orang mengatakan jiwanya pemarah. Kalau orangnya suka tersenyum, mudah memaafkan, gembira, riang, orangnya disebut dengan jiwanya penuh dengan keceriaan. Jadi jiwa itu tampilannya adalah perilaku. Tampilannya adalah bentuk-bentuk perbuatan yang kita tonjolkan, yang kita munculkan ketika kita berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Jadi kalau untuk mengukur jiwa seseorang itu bagaimana, kata Imam Al-Ghazali, lihatlah tingkah laku atau perilakunya. Kendati pun secara maksimal tidak bisa kita ukur bagaimana jiwa seseorang itu, tetapi dalam tataran sederhana cukup demikian kita kenali, begitulah jiwanya. Dari mana kita lihat? Dari perbuatan-perbuatan yang muncul. Saya ulangi tadi bahwa kita berbicara tentang an-nafs, jiwa. Secara sederhana, nafs atau nafsu itu selalu diartikan dorongan-dorongan yang datang dalam diri manusia. Dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bertindak. Jadi jiwa itu dipahami adalah dorongan yang muncul dalam jiwa manusia, dalam diri manusia. Jadi nggak bisa dibohongi.
Kalau memang karakternya keras, kasar, nah itu berarti jiwanya keras kasar. Secara awam selalu dikonotasikan nafsu itu negatif. Kenapa negatif? Karena orang menyebutkan nafsunya itu tidak baik. Itu pandangan orang awam. Yang selalu disisipkan nafsu itu konotasinya negatif kepada bentuk-bentuk perbuatan birahi. Sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, nafsu atau jiwa itu tidak demikian. Nafsu itu ada yang negatif, ada yang positif, bahkan nafsu itulah yang menjadikan penguat atau pendorong manusia untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Itulah bedanya manusia dengan malaikat. Manusia itu punya nafsu, malaikat tidak. Jadi malaikat itu stabil dia. Kalau manusia itu ada nafsunya, ada dorongan-dorongan yang muncul dalam jiwanya, sehingga dengan dorongan itu dia bisa melakukan sesuatu, apakah yang sifatnya ke kanan positif atau yang sifatnya ke kiri negatif. Maka kalau kita baca Quran surah Asy-Syams pada ayat ke-7, itu memang sangat tepat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam kalimat ini Allah bersumpah, dan Allah bersumpah demi jiwa, wa nafsi wa ma sawaha. Allah ciptakan jiwa itu, lalu Allah bersumpah dengan jiwa itu. Kata Allah, demi jiwa dan penciptaannya, wa nafsu wa ma sawaha, demi jiwa dan pemeliharaannya. Apa sumpah Allah? Ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu ada kecenderungan kepada fujur, kerusakan, perbuatan dosa, pelanggaran, wa taqwaha, dan bentuk kebaikan atau takwa. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, maka dua jalan inilah Allah berikan sesuatu kepada jiwa manusia itu. Ada dorongan-dorongan. Apakah dorongannya lebih cenderung kepada berbuat baik atau berbuat tidak baik? Nah, inilah yang selalu melekat dalam jiwa manusia, dan ini harus kita kenali. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan satu lompatan bagaimana kita dalam berbuat hidup ini ke arah jiwa yang lebih baik lagi. Hidup ini kan Bapak Ibu satu perjalanan panjang, seperti seorang musafir menuju satu tempat tujuan. Maka ketika dalam perjalanan panjang itu kita diberikan rambu-rambu. Maka dengan rambu-rambu inilah kita akan melakukan perjalanan. Slip sedikit kita akan menuju sesuatu yang tidak baik. Bagus jalan kita akan menuju kepada yang baik. Maka rambu-rambu itu Allah berikan dalam bentuk pedoman hidup kita yang selalu kita sebut-sebut Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah pedoman hidup kita, way of life kita ini. Sehingga Bapak Ibu dengan dua pedoman ini, maka sebagai rambu-rambu kita, apakah kita lebih cenderung untuk melakukan kebaikan atau kita malah melakukan kerusakan. Maka dalam jiwa manusia itu, kata Allah,
dalam Al-Quran itu dibagi kepada 3. Dan 3 jenis ini memang ada pada diri kita. Dan 3 jenis jiwa atau nafsu ini memang Allah peruntukkan bagi diri kita. Apa itu? 1. Nafsu atau nafs ammaratun bisu'. 2. Nafsu lawamah. 3. Nafsu mutmainnah. Nah, jadi 3 komponen inilah yang dibekali dalam jiwa kita tadi. Apakah kita nanti melakukan suatu kerja atau amal atau perbuatan yang mendorong kita kepada kebaikan atau mendorong kepada keburukan. Jadi kita tinggal mengetahui dan mengenalinya, dan kita melaksanakan tugas kemanusiaan kita untuk membendung nafsu-nafsu yang tidak baik, untuk memelihara atau mengembangkan jiwa-jiwa yang baik. Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah ammaratun bisu'. Dari segi namanya, ammarah, mudah tersulut untuk melakukan kemarahan. Nah, itu namanya jiwa ammarah bisu'. Nah, ini yang tidak baik, yang jahat. Jadi bisu itu artinya tidak baik atau jahat. Jadi kalau kita pernah baca ulama su', nah itu ulama jahat nih. Ulama su' nama, ulama jahat. Karena tidak semua ulama-ulama itu baik. Ada juga ulama yang terkontaminasi dengan dunia, nah itu biasanya terseret kepada permainan dunia. Tetapi kalau ulama-ulama itu cenderung kepada kebaikan akhirat, itu ulama-ulama yang hasanah. Itulah dulu Bapak Ibu sekilas ingin saya sampaikan. Ulama-ulama dulu itu dia tidak mau masuk di pemerintahan, karena dia beranggapan kalau dia nanti masuk akan terkontaminasi. Tapi bagaimana dia mengawal kehidupan ini, salah satu diantaranya adalah umara. Nah itu. Jadi ulama su itu ulama jahat. Ammaratun bisu' tadi adalah dorongan-dorongan untuk melakukan kejahatan. Ada enggak dalam jiwa kita terkesan kita ini cenderung untuk melakukan kejahatan? Kadang-kadang kalau saya prediksi, kalau saya rinci, dorongan itu bisa dalam bentuk dorongan kepada duniawi harta, yang selalu kita sebut dengan 3 ta, tahta, wanita atau pria. Ada orang kadang-kadang dia tidak terdorong kepada harta, tetapi dia lebih terdorong kepada tahta. Dia tidak suka tahta harta, tapi kepada wanita atau pria. Jadi jiwa kita ini sebenarnya kadang-kadang ada kecenderungannya kemana? Sebutan ammaratun bisu' ini kalau kita buka Al-Quran surah Yusuf pada ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu bunyi ayat. Artinya, dan aku tidak bisa membebaskan diriku yang selalu mendorongku kepada nafsu ammaratun bisu', kejahatan, illa ma rahama rabbi, kecuali nafsuku yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi Bapak Ibu, karena ini terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 53, ahli tafsir menyebutkan ini berkenaan dengan bercerita tentang Nabi Yusuf ketika dalam kesehariannya dia berada di istana, dan ketika itu
dia dalam sejarah kita baca, dia digoda, dirayu oleh seorang permaisuri raja, Zulaiha. Ada dua pendapat. Satu, ungkapan atau statement pernyataan itu dari Nabi Yusuf. Dua, menyebutkan ungkapan pernyataan itu dari Zulaiha atau Zulaiha yang kita selalu baca. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari dorongan jiwaku yang mengatakan bahwa ini pendapat pernyataan Zulaiha, karena ketika itu memang Zulaiha sangat menginginkan Yusuf yang sangat tampan, sehingga dalam sejarah kita baca ketika mereka berdua di istana, dia tutup setiap pintu-pintu istana itu, dia gorden,nya dia tutup ketika dia itu merayu Zulaiha. Kenapa? Ada dorongan yang muncul dalam dirinya dalam bentuk syahwat untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dengan Yusuf. Dan ada ulama tafsir menyatakan itu adalah pernyataan Yusuf, karena memang secara manusiawi bahwa seorang laki-laki itu ketika berhadapan dengan seorang perempuan memang ada nalurinya. Jadi jangan duga, jangan kira Bapak Ibu, walaupun dia seorang nabi, ketika dia melihat Zulaiha ketika itu dia tidak punya dorongan. Nah, jadi kalau dia tidak punya dorongan berarti dia kan tidak memiliki kekuatan atau impotensi istilahnya. Tapi dijelaskan juga bahwa ini adalah pernyataan Yusuf. Ketika itu dia menyatakan bahwa ada dorongan dari diriku yang ingin melakukan sesuatu kejahatan terhadap Zulaiha. Untunglah, nah inilah untunglah, Allah merahmati jiwaku ini. Berarti jiwa kita ini Bapak Ibu bisa kita setel, bisa kita arahkan. Nah contoh, kalau sekiranya ada sesuatu yang dapat menguntungkan kita, kita lihat kiri kanan tidak ada orang, ini aman ini. Tapi kadang-kadang nurani kita berbicara, oh ini salah ini. Saya seorang pimpinan menandatangani beberapa proyek. Tapi dalam tanda tangan itu kita lihat jumlahnya ada yang menyimpang. Tapi kalau kita cari untung, tanda tangan nggak ini? Jadi kalau kita punya kecenderungan yang jahat, ingin mengejar duniawi dan materi, tanda tangan aja deh. Kenapa? Ini untung ini. Tapi bagi orang yang memiliki jiwa yang tidak demikian, dia akan berpikir, ini gimana ini? Dikembalikannya, perbaiki. Nah, disinilah ada pertentangan dalam jiwa manusia itu. Ketika ingin melakukan sesuatu keburukan, ada bertentangan. Ini yang kita rasakan sebagai seorang manusia. Ketika kita menghadapi sesuatu, maka tantangan-tantangan ini harus kita atasi. Loh Pak, bagaimana? Biasanya kan orang kan terjerumus, dia tidak peduli. Yang penting, istilah Machiavelli, menghalalkan segala cara, sesuka-suka hatinya. Itu bagi orang-orang yang tidak ditunjuki oleh Allah. Tapi kalau dalam keseharian kita selalu dalam hidup ini melakukan amal-amal kebaikan, maka kata Tuhan, iringkanlah kejahatanmu dengan kebaikan. Saya ketika membaca statement ayat ini, iringkanlah kejahatanmu dengan kebaikan. Oh berarti Pak, hari ini kita jahat, besok baik, besok jahat, besok baik. Ini bukan begitu. Kita melakukan sesuatu itu, kita upayakan. Kadang-kadang dalam hidup kita ini ada masalah-masalah perbuatan yang salah kita lakukan, tapi tetap kita upayakan dalam keseharian kita berbuat baik. Makanya iringkanlah kejahatanmu dengan kebaikan, kata agama. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang akan mendorong kita untuk melakukan kepada kecurangan, kepada kerusakan,
maka tadi jiwa yang telah tertempa dengan baik itu akan mengontrolnya. Cobalah kalau orang tidak punya iman, cobalah kalau orang tidak punya amal soleh, cobalah orang tidak punya kebaikan, enak saja dia. Tapi kalau dia punya kebaikan, amal soleh, dia akan terus mengontrol dirinya. Maka tadi perlu kita lihat rujukannya. Memang kata Yusuf, ada dorongan dalam diriku untuk melakukan kejahatan. Dalam bentuk hal yang demikian, ketika itu Zulaiha menutup seluruh pintu-pintu di istana, menutup gorden untuk melakukan sesuatu, lalu menarik baju Yusuf. Maka ketika itu Nabi Yusuf karena sangat takut sama Tuhannya, dia tidak mau melakukan itu. Tapi ingat, dalam kajian dalam memang Yusuf itu punya keinginan, tapi karena dia kontrol diri dia, tidak jadi. Kenapa ada kontrol? Karena dia memang sudah didasari dengan keimanan, ketaatan, ketundukan kepada Allah. Jadi orang-orang yang biasanya selamat dalam hidup ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang-orang yang memang dalam kesehariannya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kadang-kadang dalam kehidupan ini ada pilihan, kita bisa menepiskannya seperti yang saya sebutkan contoh tadi. Tapi kalau tidak, maka dia akan masuklah kepada kecenderungan kepada ammaratun bisu' tadi, kecenderungan kepada untuk melakukan kerusakan dan kejahatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan demi jiwa lawamah, kata Allah. Maka hal yang sangat menarik Bapak-bapak, surat ini pada ayat kedua surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, terdapat kata lawamah yang konotasi artinya lawamah itu adalah nafsu lawamah. Apa makna lawamah itu? Lawamah asal katanya lama, artinya menyesal, mengecam. Jadi nafsu lawamah itu adalah nafsu yang menyesali dan mengecam dirinya sendiri. Apa contoh? Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu beberapa saat kemudian dia sadar, loh, aku ini salah. Itu namanya lawamah itu. Loh, aku ini kok nggak cocok melakukan itu, namanya lawamah. Sudah setua ini kok melakukan seperti anak muda, itu lawamah Bapak-bapak ini. Kita selalu kadang-kadang terjebak melakukan sesuatu, baru kita nyesal, baru kita salahkan diri kita. Lawamah. Paham ya kira-kira ya? Jadi sudah terjadi perbuatan akibat dorongan dalam diri kita, lalu kita menyesal. Jadi nafsu lawamah itu selalu dikatakan oleh ahli-ahli psikologi Islam, nafsu yang labil, tidak stabil dia. Tapi kadung bagus juga daripada yang pertama tadi. Jadi lawamah itu artinya ketika dia melakukan, menyesal dia. Kenapa saya melakukan ini? Nah, oleh ahli tafsir menyatakan, lawamah ini tidak hanya mengecam keburukannya, tetapi juga mengecam atau menyesali kebaikannya. Apa contoh? Saya orang kaya. Ketika diminta untuk berinfak dalam satu majelis, orang yang di bawah saya itu menyumbang sama dengan saya. Loh, dia saja yang di bawah saya ekonominya kok sama dengan saya. Ini namanya dorongan, menyesal dirinya. Oh, mengapa saya memberikan sesuatu ini minimal, tidak maksimal, tidak optimal? Itu namanya menyesal dalam bentuk kebaikan. Ini bagus juga. Jadi dia terus fastabiqul khairat, bagaimana dia kerja berikutnya, amal berikutnya dia melakukan yang lebih baik, berimpak lebih banyak lagi. Jangan sampai dia sama dengan orang di bawahnya. Itu namanya lawamah, mengecam atau menyesali dirinya dalam hal-hal kebaikan. Tetapi lawamah itu lebih cenderung orang menyesal itu ketika melakukan kesalahan. Nah, ini baik juga ini. Jadi tidak sampai dia terperosok kepada ammaratun bisu' tadi.
Bapak Ibu, hal yang menarik ketika dikaji dalam filosofinya, nafsu lawamah ini terdapat dalam surah Al-Qiyamah. Kiamat itu kan sudah berakhir dunia ini, digulung oleh Allah semesta ini, lalu kita berada dalam satu kehidupan disebut dengan kiamat, ya kan? Nah, kiamat itu kan apa namanya itu ya? Musibah paling besar. Ini kan kita lihat di media itu di Sumatera Barat, Bukit Tinggi itu kan terjadi longsor. Nah, itu musibah, itu kiamat kecil itu. Begitu saya lihat videonya, saya teringat tahun 2011 ketika ke Bukit Tinggi. Ini jalannya, saya ingat. Hal yang begitu saja pun kita lihat begitu hebat dahsyatnya manusia ketakutan yang dalam bentuk kiamat sughra itu, apatah lagi nanti kiamat kubra. Dalam surah apa itu? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Nanti ketika hari kiamat, wa qala al insanu ma laha. Orang terperongok, wa qala, berkata insan ma laha, apa yang terjadi ini? Padahal kiamat. Itu surah yang kita baca dalam Al-Qur'an juz amma ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya semuanya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia ketika itu terpelongo. Wa qala, berkata insan, manusia, ma laha, apa yang terjadi? Ternyata kiamat. Jadi kiamat itu adalah proses terakhir kehidupan manusia. Dicantumkanlah lawama ini Bapak Ibu dalam surah Al-Qiyamah. Apa maknanya? Oleh ahli tafsir mengatakan, sampai hari kiamat saja pun manusia akan menyesali dirinya. Sampai hari kiamat saja pun manusia akan mengecam dirinya. Nanti ketika dalam perhitungan Yaumul Mizan, dilihatlah timbangannya sedikit. Kenapalah saya dulu tidak mengaji ya? Padahal nilai ganjaran pahala mengaji subuh itu sangat banyak. Namanya saya Pak. Kenapa saya pulang ya? Sampai rumah saya tidur. Padahal kalau saya di masjid Kampung Dadap itu mengikuti majelis banyak nilai pahalanya. Kenapa saya begitu habis sholat berjamaah, salam ke kanan, salam ke kiri, lalu bangkit pulang? Padahal ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali itu timbangannya cukup banyak, cukup baik. Maka timbangan yang paling bagus itu kalimat la ilaha illallah. Jadi orang nanti sampai menyesal Bapak Ibu. Mengapa dulu saya tidak menyumbang ya, padahal dulu saya banyak. Jadi sampai hari kiamat saja pun manusia mengecam atau menyesali diri. Itulah jiwa lawamah. Yang terakhir, mutmainnah. Jadi mutmainnah inilah nafsu yang stabil, nafsu yang tunduk taat kepada Allah, nafsu yang cenderung kepada ketauhidan. Namanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27. Jadi nafsu mutmainnah inilah nanti yang dipanggil oleh Allah di sisinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Dengan ridho dan ridhoi. Ada orang ridho tapi tidak diridhoi. Tapi kalau nafsu mutmainnah ini di sisi Allah, radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan silahkan kamu masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi mutmainnah inilah jiwa yang dimiliki, salah satu di antaranya yang dimiliki oleh kita manusia, yang Allah berikan kepada kita di samping jiwa-jiwa tadi. Bapak Ibu,
Satu tadi ammaratun bisu, dua lawamah, tiga mutmainnah. Inilah jiwa atau nafsu yang didapati di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lain. Jadi nanti kalau ada mengatakan ada jiwa syaitoniyah, subu'iyah, itu didapatkan dalam keterangan-keterangan hadis Nabi. Tapi yang jelas, tiga jiwa ini Allah nyatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu bentuk bagi kita, parameter bagi diri kita, bagaimana kita mengendalikan dorongan-dorongan dalam jiwa kita ini agar ke arah yang positif, ke arah yang baik, wa taqwaha. Itulah yang Allah katakan tadi dalam ayat awal saya baca, fa alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu ada kecenderungan kepada kebaikan, kejelekan, ada kecenderungan kepada ketakwaan. Demikian kuliah subuh kita pagi ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.